Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-35. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Wijang dan Paksi Pamekasan pun menjadi tegang pula di tempat persembunyiannya. Mereka menyadari bahwa sebentar lagi akan terjadi pertempuran yang sengit jika Ki Rangga Suroniti tidak merubah rencananya. Tetapi keduanya tidak dapat berbuat apa-apa selain berdiam diri di tempat mereka bersembunyi sambil menunggu. Menjelang tengah malam, maka suasana pun telah berubah. Orang-orang dari berbagai perguruan yang berkeliaran itu pun mulai menyibak. Tidak ada bertanda bunyi apapun. Namun begitu saja Ki Gedak Panunggul telah berada di lapangan rumput itu. Seorang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan telah mendekatinya sambil membungkuk hormat. "Kau memang dungu!" bentak Ki Gedak Panunggul. "Sudah aku katakan, jangan ada yang berkeliaran di sini. Biarlah orang-orang yang masih ingin mengintip pertemuan itu datang dan bersembunyi di sekitar tempat ini. Aku memerlukan mereka." Orang yang mengangguk hormat itu menjawab dengan ragu. Tetapi kawan-kawan dari perguruan lain menghendaki tempat ini diamankan. Meskipun kami tidak berbuat apa-apa di sini, namun mereka telah menyibak gerumbul-gerumbul liar serta semak-semak perdu. "Mereka memang bodoh dan tidak berotak," geram Ki Gedak Panunggul. "Kami tidak dapat mencegah mereka." Ki Gedak Panunggul menggeram, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Semuanya sudah terlanjur. Katanya, "Jika orang-orang itu datang lagi, mereka tidak akan berani mendekat. Mereka akan bersembunyi di tempat yang jauh, sehingga kita tidak akan dapat menangkapnya." Namun dalam pada itu, terdengar seseorang tertawa sambil melangkah mendekat. Orang itu berkata, "Hahaha, sudahlah Gedak Panunggul, jangan disesali. Kita tidak memerlukan orang-orang gila itu. Bahkan aku yakin mereka tidak akan berani datang lagi. Jika mereka memang ingin datang, serta mereka berilmu tinggi, maka mereka akan dapat menghindar dari pengamatan murid-murid kita." "Sima Pracima," geram Ki Gedak Panunggul. "Ternyata kau juga sebodoh murid-muridmu." "Jangan berkata begitu di hadapan murid-muridku. Aku adalah orang yang mereka hormati. Aku pun tidak akan merendahkanmu di hadapan murid-muridmu, meskipun aku tahu bahwa otakmu adalah otak yang tumpul." "Setan kau," sahut Ki Gedak Panunggul. Namun sebelum ia berkata lebih lanjut, terdengar orang lain berkata, "Sima Pracima memang gila. Ia tidak ingin merendahkan Gedak Panunggul di hadapan murid-muridnya. Tetapi ia sudah menyebut bahwa otak Gedak Panunggul adalah otak yang tumpul." "Kau juga iblis," geram Ki Gedak Panunggul. Sementara itu Sima Pracima pun bergumam, "Wirabangga. Sebenarnya aku ingin pertemuan ini diselenggarakan di tempat lain. Aku curiga bahwa orang-orang yang semalam datang kemari adalah orang-orang Pajang. Orang-orangku pernah melihat kesiagaan prajurit Pajang di Prambanan. Mereka
terdiri dari dua kelompok yang berbeda dan tidak saling mengenal, berkata Sima Pracima. Orang-orangku mendengar mereka saling mempertanyakan diri masing-masing, tetapi mereka tidak mau menyebutkannya. Senjata mereka pun tidak menunjukkan jenis senjata yang dipakai oleh para prajurit. Ada di antara mereka yang mempergunakan sepasang bindi, ada yang mempergunakan tongkat dan pisau-pisau belati. Gedak Panunggul tertawa, katanya, "Wirabangga, kenapa tiba-tiba kau menjadi penakut? Seandainya mereka orang-orang Pajang, apa keberatanmu? Jika mereka datang dengan sekelompok prajurit sekalipun, kita akan melumatkan mereka. Permusuhan dengan Pajang memang sudah lama dicanangkan. Perang terbuka tidak akan menggetarkan kita. Kita pun tidak akan lama berada di sini. Sehingga jika datang pasukan yang lebih besar, lingkungan ini sudah sepi. Cahaya yang kita lihat turun dari langit memang belum tentu mengisyaratkan bahwa benda itulah yang kita cari. Tetapi apakah kita akan meyakinkannya lebih dahulu?" bertanya Wirabangga. "Setiap malam aku berada di tempat terbuka, aku masih belum melihat isyarat apapun yang dapat menunjukkan tempat cincin bermata tiga itu. Jika demikian, malam ini kita akan bertahan," berkata Sima Pracima. "Tetapi untuk selanjutnya, terserah kepada kita masing-masing. Apakah kita masih akan tetap berada di sekitar tempat yang semula kita yakini menjadi tempat persemayaman cincin itu, atau ada di antara kita yang akan mencari di tempat lain, tetapi persetujuan yang nanti akan kita capai akan tetap mengikat?" Tetapi seorang perempuan yang kemudian datang menyahut dengan suara melengking, "Apakah pembicaraan sudah dimulai sebelum aku datang?" "Nyi Milayawerdi," ketiga orang itu hampir berbareng berdesis, "kenapa kalian tidak menunggu kita semua hadir? Kau kira kau dapat melarang kami berbicara? Apa hakmu, Nyi Milayawerdi? Bukankah kita sepakat untuk berbicara dalam satu pertemuan yang akan mengikat kita semuanya? Apakah kami telah menghambat pertemuan itu?" bertanya Sima Pracima. "Tetapi pembicaraan yang sudah memasuki persoalan pokok dari permasalahan yang akan kita bicarakan akan membuat pembicaraan kita tidak wajar lagi, tidak menarik, dan keputusan terakhir seakan-akan telah dipersiapkan lebih dahulu oleh beberapa orang di antara mereka." "Kau terlalu curiga," berkata Wirabangga. "Jangan berprasangka seperti itu. Marilah, kemarilah." Perempuan yang disebut Nyi Milayawerdi itu pun melangkah mendekat. Ki Wirabangga tersenyum sambil berdesis. "Kau masih tetap cantik, Nyi. Sudah berapa lama kita tidak bertemu? Mungkin aku sudah menjadi bertambah tua, tetapi kau tidak." "Kau masih tetap buaya," geram Nyi Milayawerdi. "Kau masih tetap seekor burung gelatik liar." Sudah, potong Nyi Milayawerdi. "Aku datang untuk berbicara tentang kedudukan dan hubungan kita agar kita tidak saling membunuh." Ki Sima Pradima tertawa, katanya, "Kedatanganmu membuat malam ini terasa segar, Nyi. Kegilaan Wirabangga akan menyuruhkan dirinya ke dalam kerangkeng-kerangkeng yang kau siapkan di padepokanmu." "Cukup," teriak Nyi Milayawerdi. "Kau tidak usah iri, Ki Sima Pracima. Aku tidak menyiapkan kerangkeng untuk mengurung seekor harimau yang puas seperti kau." Sima Pracima tertawa semakin keras, katanya, "Kau tidak usah menyiapkan kerangkeng itu. Aku akan membawa kerangkengku sendiri. Yang aku perlukan hanya tempat yang khusus di dalam guamu itu." "Apakah aku harus membungkam mulut kalian?" geram Nyi Milayawerdi. "Nyi," berkata
kata Ki Gedak Panunggul. Mungkin aku akan berbicara lebih sopan. Di mana adikmu, Megar Permati? Ia tidak mau aku ajak kemari. Ia tahu benar sifat kalian. Tetapi malam ini ia ada di sini. Ki Gedak Panunggul tersenyum. Katanya, ia mengira bahwa kami tidak tahu bahwa ia mempunyai kerangkeng khusus di padepokanmu. Justru karena itu ia tidak memerlukan kalian. Suara tertawa pun meledak, namun tiba-tiba terdengar seorang perempuan membentak. Cukup, jangan sebut lagi namaku. Ternyata kau mendekat juga, Megar. Tidak, aku lebih senang berada di luar lingkaran pembicaraan ini. Megar Permati tidak menunggu jawaban. Ia pun segera melangkah pergi meninggalkan beberapa orang yang memandanginya dengan kagum. Dua orang perempuan yang lain dengan pedang di lambung menunggunya dan kemudian bersama-sama menghilang dalam gelap. Namun tiba-tiba Nyi Melayawirdi pun bertanya, siapa yang kita tunggu? Kerbau tua itu, jawab Wirabangga. Masih ada lagi, Repak Rembulung dan Pupus Rembulung. Apa yang akan dilakukan kedua orang yang sudah mulai rapuh itu? Mereka menyangka bahwa mereka masih tetap orang yang disegani di antara kita. Mungkin pikirannya masih berarti bagi kita, desis Ki Gedak Panunggul. Tetapi jika keduanya menuntut yang bukan-bukan, kita akan melemparkannya keluar dari pembicaraan ini. Sima Pracima pun menyahut. Keduanya masih mampu memamerkan ilmu mereka dengan menakut-nakuti anak-anak beberapa hari yang lalu. Aku juga mendengarnya, desis Nyi Melayawirdi. Sepasang iblis itu tentu merasa berhasil karena kita segera menyelenggarakan pertemuan ini. Biar saja, apapun yang mereka rasakan, mungkin mereka merasa memiliki kelebihan dari kita semuanya, desis Wirabangga. Mereka berhenti sejenak ketika mereka melihat seorang yang kumis dan janggutnya sudah memutih. Beberapa helai rambutnya yang tergerai mencuat dari bawah ikat kepalanya juga sudah nampak memutih. Ki Kepusrut sudah datang, desis Gedak Panunggul. Ternyata bahwa para pemimpin perguruan yang menyelenggarakan pertemuan itu masih juga menaruh hormat kepada orang tua. Karena itu, mereka pun serentak menyambut kedatangannya. Nyi Melayawirdilah yang kemudian mempersilahkan. Marilah Paman, kita menunggu kedatangan Paman. Terima kasih Melayawirdi. Kau masih sama seperti beberapa tahun yang lalu. Bibirmu yang tipis itu menjadi ciri keramahanmu. Giginya miji timun, Paman, desis Wirabangga. Setan kau, geram Nyi Melayawirdi. Ki Kepusrut itu tertawa meskipun rambutnya sudah putih yang menjadi ciri ketuaannya. Tetapi Ki Kepusrut tetap seorang yang bertubuh kekar dan tegar. Aku dengar Repak Rembulung dan Pupus Rembulung akan datang dalam pertemuan ini. Iya, Paman, jawab Nyi Melayawirdi. Apakah mereka sudah datang? Belum, Paman. Keduanya adalah orang-orang yang terlalu sombong dan berbangga diri atas kelebihan mereka. Tetapi keduanya adalah orang yang baik. Mereka pernah menghadiahkan 5 ekor lembu kepadaku. Hanya 5 ekor lembu? Bukankah kita masing-masing akan dapat mengambil lebih dari 10 ekor lembu dalam semalam jika kita kehendaki? Yang penting bukan masalah 5 ekor atau 10 ekor. Bahwa mereka memberikan hadiah kepadaku, itulah yang aku hargai. Nampaknya mereka benar-benar ingin menghormati orang tua. Ki Kepusrut itu berhenti sejenak,
Lalu katanya, "Siapa di antara kalian yang pernah memberikan hadiah kepadaku dalam wujud apapun?" Orang-orang yang ada di sekitarnya saling berpandangan sejenak, namun Nyi Melayawerdilah yang menjawab. "Sebenarnya ada juga niat mengirimkan secodang nasi gurih dengan 10 ingkung ayam jantan yang masih muda. Tetapi aku tidak tahu di mana paman berada. Paman jarang sekali berada di perguruan paman." Ki Kebu Serut tertawa. Katanya, "Lain kali aku menunggu kau mengirimkan secodang makanan, Melayawerdi. Kau tentu masih tangkas memasak. Aku tidak akan takut bahwa kau akan memberi guna-guna di dalam makananmu. Bahkan aku tentu akan merasa beruntung." "Ah, paman mengada-ada?" Kebu Serut tertawa, tetapi sekali lagi ia bertanya, "Apakah Repak Rembulung dan Pupus Rembulung belum datang?" Sebelum ada yang menjawab, maka mereka telah melihat 2 orang, laki-laki dan perempuan, memasuki lingkungan yang terbuka itu. Ki Gedak Panunggul pun berdesis, "Itulah mereka." Sebenarnya lah yang datang itu adalah Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung. Demikian mereka mendekat, maka Ki Repak Rembulung pun bertanya dengan nada berat, "Apakah semuanya sudah berkumpul?" Tidak seorang pun yang menjawab. Karena itu maka Ki Repak Rembulung pun berkata, "Sudah tengah malam, kita akan mulai pertemuan ini. Kita harus segera mengambil beberapa keputusan yang menguntungkan kita semua." Ki Kebu Serut telah yang kemudian melangkah maju mendekati Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung. "Ah, kau ini mabuk tuak atau mabuk kecubung? Kau datang terakhir. Tiba-tiba saja kau seakan-akan berhak memerintah kami." Ki Repak Rembulung mengerutkan dahinya, kemudian sambil mengangguk hormat ia berkata, "Maaf Paman Kebu Serut, aku tidak memerintah. Aku hanya ingin menepati perjanjian. Pertemuan ini akan diselenggarakan di tempat ini pada tengah malam." "Lewat tengah malam?" sahut Ki Gedak Panunggul. "Bukankah itu tidak penting?" berkata Ki Kebu Serut. "Kenapa kita harus mulai dengan ketegangan hanya karena soal-soal kecil saja?" Ki Repak Rembulung pun tidak menyahut, sementara yang lain pun masih berdiam diri. "Nah," berkata Ki Kebu Serut, "jika semuanya sudah hadir, marilah kita mulai pertemuan kita ini tanpa ketegangan, tanpa kebanggaan diri dan kesombongan yang tidak berguna sama sekali. Kita tidak perlu mengangkat harga diri kita dengan tingkah laku yang aneh-aneh. Bukankah kita sudah saling mengenal, sudah saling mengerti, dan mengetahui pribadi kita masing-masing? Karena itu, marilah kita bersikap wajar saja." Para pemimpin perguruan yang berkumpul itu tidak ada yang menjawab. Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung pun hanya berdiam diri saja. Sementara Ki Kebu Serut itu berkata selanjutnya, "Marilah kita duduk di sebelah batu besar itu. Tetapi aku harus mendapat tempat sehingga aku dapat bersandar. Punggungku sudah mulai terasa pegal-pegal. Aku memang sudah tua." Tiba-tiba saja Nyi Melayawerdi menyela, "Sejak kapan Paman merasa menjadi tua?" Ki Kebu Serut itu tertawa. Katanya, "Hanya kadang-kadang saja aku merasa menjadi tua." Nyi Melayawerdi pun tertawa pula. Namun Nyi Pupus Rembulung tiba-tiba saja berdesis, "Kau tidak pantas hadir dalam pertemuan seperti ini, Melayawerdi. Pikiranmu yang kotor itu selalu saja kau bawa tanpa menghiraukan suasana."
Wajah Nyi Melayawerdi menjadi merah. Dengan nada tinggi ia pun menjawab, "Apa pedulimu? Kau kira hatimu bersih seputih kapas? Atau kau merasa iri karena tingkah lakumu selalu dibatasi oleh kehadiran suamimu? Kenapa kau tidak mempunyai seorang suami?" sahut Nyi Pupus Rempulung. Sebelum Nyi Melayawerdi menjawab, terdengar Ki Kebu Serut tertawa pula. Katanya, "Dalam segala keadaan, dalam segala suasana, dimanapun mereka berada, perempuan tentu merasa saling bersaing. Ah, sudahlah, bukankah kita bertemu sekarang untuk berbicara, justru menghindari benturan-benturan yang tidak berarti?" Nyi Melayawerdi pun berusaha menahan diri. Demikian pula Nyi Pupus Rempulung. "Marilah, sudah lewat tengah malam." Para pemimpin perguruan itu pun kemudian telah melangkah mendekati batu yang besar itu. Mereka pun segera duduk di atas rerumputan kering, membentuk sebuah lingkaran. "Jangan terlalu tegang," berkata Ki Kebu Serut. "Nah, sekarang siapakah yang akan memimpin pertemuan ini? Bukan berarti bahwa untuk melanjutkan kita harus mengakuinya sebagai pemimpin kita semuanya." Semuanya terdiam. Nampaknya pengaruh ketuaan Ki Kebu Serut masih mengikat mereka semuanya. Wirabanggalah yang kemudian berkata, "Biarlah yang tertua di antara kita untuk sementara kita akui sebagai pimpinan kita, sehingga ia akan memimpin pertemuan ini." "Agaknya itulah yang terbaik," sahut Ki Gedak Panunggul. "Aku setuju, siapa yang tidak?" berkata Ki Rebak Rembulung. Ternyata tidak ada yang merasa keberatan. Mereka pun kemudian telah menetapkan Ki Kebu Serut akan memimpin pertemuan itu. Wijang dan Paksi Pamekasan mengikuti semua yang terjadi itu dengan jantung yang berdebaran. Justru karena mereka memperhitungkan bahwa sebentar lagi pasukan prajurit dari Pajang akan datang mengepung dan menyerang pertemuan itu. Dalam pada itu, tempat yang terbuka itu pun telah menjadi hening. Para cantrik dari beberapa perguruan yang semula berkeliaran di sekitar tempat itu sudah bergeser menjauh. Mereka kemudian berada di luar lingkungan lapangan rumput itu. Mereka tahu bahwa mereka tidak boleh mengganggu atau mendengarkan pembicaraan para pemimpin dan guru mereka. Tetapi baru saja Ki Kebu Serut membuka pertemuan itu, maka mereka telah dikejutkan sebuah anak panah Sendaren yang meluncur ke udara. Anak panah yang meluncur dari semak-semak yang agak jauh dari tempat terbuka itu. Wijang dan Paksi Pamekasan pun terkejut pula. Begitu cepatnya isyarat itu diberikan. "Siapakah yang telah melontarkan isyarat itu?" bertanya Paksi Pamekasan berbisik. "Itulah kelebihan para petugas Sandi Pajang. Tentu ada di antara mereka yang sempat menyusup di antara perguruan-perguruan yang sedang mengadakan pertemuan itu. Apakah panah Sendaren itu memberikan isyarat agar para prajurit itu menyerang?" "Nampaknya begitu. Tetapi petugas Sandi yang datang kelebihannya mampu menyusup di antara perguruan yang terlibat dalam pertemuan ini. Agaknya terlalu tergesa-gesa. Kita belum mendengar persoalan apakah yang akan mereka bicarakan." "Tentang cincin itu, mereka akan mencari jalan agar tidak terjadi benturan-benturan di antara mereka. Justru dalam pencarian, mungkin juga setelah cincin itu mereka ketemukan," desis Wijang. Namun kemudian katanya, "Tetapi menilik sifat dan watak para pemimpin mereka itu, mereka tidak akan pernah menemukan kesepakatan yang berumur panjang.
Meskipun demikian, sebenarnya aku ingin mendengar langkah apa yang dalam waktu dekat akan mereka ambil. Wijang berhenti berbicara. Mereka melihat para pemimpin perguruan itu telah bangkit berdiri. Dua orang yang nampaknya dari perguruan yang berbeda telah berlari-lari menghampiri para pemimpin yang sedang termangu-mangu itu. Tempat ini telah dikepung oleh sekelompok prajurit dan orang-orang yang tidak kita kenal. Setan, geram Wirabangga. Aku sudah menduga. Lalu kenapa? Bertanya Ki Gedak Panunggul. Katanya kemudian, kita akan menghancurkan mereka. Aku sudah lama tidak berkelahi, berkata Sima Pracima. Biarlah mereka datang. Aku ingin tahu apakah ada di antara mereka yang berilmu tinggi. Ki Kebu Serut tertawa. Katanya, prajurit-prajurit Pajang itu memang dungu. Ia telah meloncat ke dalam api yang akan dapat membakar diri mereka sendiri. Apa yang pernah dilihat oleh para cantrik Wirabangga itu juga pernah dilihat oleh orang-orangku pula. Tetapi prajurit Pajang di Prambanan itu terlalu lemah untuk dapat menguasai kita malam ini. Aku akan berburu malam ini, desis Nyi Melayawerdi. Kau memang perempuan gila yang tidak pantas berada di lingkungan kami, geram Nyi Pupus Rembulung. Nyi Melayawerdi tertawa. Katanya, jangan menyesali nasibmu karena kau telah mengikat diri dengan seorang suami. Iblis betina. Yang terdengar kemudian adalah suara Nyi Melayawerdi yang melangkah ke dalam kegelapan. Apakah kalian akan menunggu di situ? Aku akan mencari Megar Permati. Tidak seorang pun menyahut, tetapi tidak seorang pun pula di antara mereka yang beranjak pergi. Agaknya mereka lebih senang menunggu laporan-laporan berikutnya. Namun tiba-tiba saja Ki Repak Rembulung pun berkata, marilah kita lihat apa yang terjadi. Tetapi jawaban Nyi Pupus Rembulung mengurungkannya. Kau akan ikut perempuan gila itu? Bukan maksudku, jawab Ki Repak Rembulung dengan serta-merta. Ki Kebu Serut tertawa pula sambil menepuk bahu Nyi Pupus Rembulung. Orang tua itu berkata, jangan cepat menjadi cemburu. Nyi Melayawerdi memang cantik, tetapi kau tidak kalah cantiknya. Hanya bedanya, Melayawerdi selalu berhias diri seperti seorang pengantin. Kau tidak. Tetapi bukan berarti kewajaran wujud akan tenggelam dibandingkan dengan pulasan yang berlebihan. Ah, Paman, desis Nyi Pupus Rembulung. Aku tidak cemburu. Orang-orang yang mendengarnya tertawa. Wirabangga pun berkata, tidak seorang pun di antara kami yang berani memuji kecantikan Nyi Pupus Rembulung, kecuali Paman Kebu Serut. Kami tidak ingin Ki Repak Rembulung menjadi salah paham. Sudah, kami bukan sekedar bahan kelakar di sini, sahut Ki Repak Rembulung. Marilah, kita sudah menghadapi bahaya, tetapi kita ingin menunggu di sini. Apa yang akan terjadi? Ternyata yang lain pun tetap berada di tempatnya. Dua orang yang telah memberikan laporan itu pun masih menunggu pula. Wijang dan Paksi Pamekasan masih berada di tempatnya. Mereka belum tahu apa yang akan terjadi, tetapi ketajaman pendengaran mereka yang dilandasi Aji Sabto Pangrungu telah mendengar suara riuh. Bahkan kemudian terdengar sorak gemuruh di beberapa tempat di sekitar lingkungan pertemuan antara para pemimpin perguruan itu.
Para pemimpin perguruan yang berdiri tidak jauh dari batu hitam yang ada di tengah tempat terbuka itu pun agaknya telah mendengar pula kepada dua orang yang masih berdiri di tempatnya. Ki Kebu Serut pun berkata, "Cari keterangan yang lebih terperinci." Kedua orang itu pun mengangguk hormat. Sejenak kemudian, maka kedua orang itu pun telah meninggalkan para pemimpin perguruan yang berdiri termangu-mangu itu. Suara sorak dan teriakan-teriakan menjadi semakin jelas. Pertempuran agaknya benar-benar telah pecah. Sebenarnya lah, panah sendaren yang dilepaskan oleh salah seorang petugas sandi itu merupakan isyarat bahwa saat yang paling tepat sudah tiba bagi para prajurit Pajang untuk menyerang orang-orang yang sedang berkumpul di kaki Gunung Merapi itu. Beberapa saat kemudian, maka beberapa orang telah berlari-lari pula mendapatkan para pemimpin perguruan yang sedang mengadakan pembicaraan itu. Pertempuran itu terjadi di segala arah, Ki Wirabangga. Salah seorang murid Wirabangga itu pun memberikan laporan dengan nafas yang terengah-engah. "Jumlah mereka cukup banyak," berkata yang lain. "Bukankah jumlah prajurit Pajang di Prambanan tidak begitu banyak?" "Yang sebagian bukan prajurit Pajang," sahut yang lain. "Siapakah mereka itu?" bertanya Ki Gedak Panunggul. "Kami belum tahu, Ki Lurah," jawab salah seorang pengikut Gedak Panunggul. "Bagus," geram Ki Kebu Serut. "Kita akan segera mengetahui siapakah lawan kita yang sebenarnya." "Kerahkan semua orang," berkata Sima Pracima. Lalu ia pun bertanya kepada Ki Rebak Rembulung, "Hei, apakah kau bawa para pengikutmu?" "Mereka ada di sini," jawab Ki Rebak Rembulung. "Bagus, kita akan melumatkan mereka. Aku tidak yakin bahwa para prajurit itu bertempur atas perintah Panglima Prajurit Pajang." "Jadi untuk siapa mereka bertempur menurut pendapatmu?" bertanya Nyi Pupus Rembulung. "Mereka bertempur untuk kepentingan sekelompok orang yang sebenarnya tidak beritikat lebih baik dari kita bagi Pajang," jawab Ki Kebu Serut. Dalam pada itu Paksi Pamekasan pun berdesis, "Bagaimana menurut pendapatmu, Wijang?" "Kita akan melihat apa yang akan terjadi," jawab Wijang. Paksi Pamekasan pun tidak bertanya lagi. Pertempuran itu agaknya telah menjadi semakin sengit. Di mana-mana terdengar sorak gemuruh serta teriakan-teriakan yang bagaikan mengguncang Gunung Merapi. Sebenarnya lah bahwa pertempuran telah berlangsung di sekitar tempat yang terbuka itu. Demikian anak panah sendaren itu dilepaskan, maka Ki Rangga Suroniti dan Ki Nukilan telah memerintahkan para prajurit untuk menyerang dari segala arah. Untuk beberapa saat Wijang dan Paksi Pamekasan menunggu. Jika pertempuran itu merambat sampai ke tempat mereka bersembunyi, maka mereka harus dengan cepat menyingkir. Tetapi yang mereka lihat kemudian, beberapa orang justru telah menembus sampai ke lapangan rumput yang terbuka itu. Para pemimpin dari beberapa perguruan yang sedang berkumpul itu pun segera mempersiapkan diri. Mereka mulai berpencar. Para cantrik serta pengikut mereka pun telah mengikuti para pemimpin perguruan mereka. Sementara yang lain berusaha untuk menahan orang-orang yang datang menyerang itu memasuki lapangan rumput. Dengan demikian,
Maka pertempuran pun menjadi semakin sengit dengan ketajaman penglihatannya yang dilandasi Aji Sabto Pandulu. Maka Wijang pun melihat bahwa sebagian dari mereka yang menyerang tempat itu bukanlah prajurit. Wijang dapat mengenali mereka dari senjata mereka, cara mereka bertempur, dan sikap mereka dalam kebersamaan. Para prajurit yang sudah terlatih dalam perang gelar akan dapat saling mengaitkan diri yang satu dengan yang lain dengan sebaik-baiknya. Mereka tidak saja mengandalkan kemampuan pribadi, tetapi mereka mampu saling mengisi dan saling mendukung dalam kesulitan yang timbul di medan. Tetapi sekelompok orang di antara mereka bertempur benar-benar atas dasar keyakinan kemampuan pribadi mereka masing-masing. Meskipun bukan berarti tidak ada kerjasama sama sekali, tetapi kadarnya hanya kecil sekali dibandingkan dengan mengandalkan kemampuan pribadi mereka masing-masing. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.